Sunnah ya. Jadi masuk bulan Dzulhijjah, lalu kita niatin kurban. Jangan jika berniat, jangan niatin kurban. Maka ketika sudah berniat kurban, hendak berkurban, lalu jangan sampai memotong kukunya dan juga rambutnya sampai disembelih hewan kurbannya. Sunnah, tetap kesunahan. Nah sampai sini ya. Yang kedua, kesunahan yang kedua pada hari 10 hari Dzulhijjah itu, kesunahannya adalah memperbanyak puasa. Konon para ulama-ulama terdahulu dari riwayat-riwayat sahabat dan juga Rasulullah SAW, puasanya bulan Dzulhijjah itu 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya haram puasa, hari raya. Kalau hari raya itu nggak boleh puasa. Namanya Id. Id itu hari makan-makan, nggak boleh puasa. Kok hari makan-makan malah kita puasa? Sombong banget, saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Salah, nggak boleh puasa. 4 hari nanti 10, 11, 12, 13, 14 hari. 4 hari nggak puasa, nggak makan. Ya nggak boleh, nggak makan, nggak boleh nggak puasa, nggak boleh puasa. Jadi harus makan itu. Nah, puasanya para ulama biasanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa 9 hari, maka 8 hari. Ambil 8 hari aja. Wah, jadi bilang masih berat 8 hari mah. Nggak bisa 8 hari, 7 hari. Bang Agus kalau berat saya kan udah jadi orang bosunya, ngangkat ini, ngangkat itu. Ya udah 6 hari. Nggak bisa 6 hari, ada salib berat sana, ada galian. Ya udah 5 hari. Kalau bilang tambah berat, Ustaz, saya kan malam, pagi udah, kalau udah tidur begini. Ya udah jangan 5 hari, 4 hari. Nggak bisa 4 hari, 3 hari. Nggak bisa 3 hari, 2 hari. Nggak bisa 2 hari, 1 hari. Kalau nggak bisa 2 hari, innalillahi. Kalau nggak bisa semua. 1 hari itu nggak bisa. Nah kalau diambil 1 hari, maka yang diambil itu adalah hari Arafah. Kalau 1 hari saja, maka sunnah yang paling sunnah itu diambil 1 hari saja misalkan. Karena kalau lihat tampangnya sih itu dikit. Tampang yang ada di sini 9 hari itu kayaknya enggak. Kayaknya ini husnuzon saya, bukan husnuzon, husnuzon saya. Kayaknya enggak. Hari ini ada yang puasa. Jangan bapak saya yang kagak. Oh, bismillah. Ustaznya kagak. Oh, lagunya itu pakai puasa. Saya jaga begitu. Nah, karena kayak kita ini terbatas ketakwaannya kepada Allah, terbatas kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka udah ambil aja hari ke-9-nya saja. Hari ke-9 itu disebut namanya hari Arafah. Hari Arafah hari ke-9. Nah, Arafah juga ini disunahkan bagi kita yang tak pergi haji. Kalau bagi orang-orang yang pergi haji karena hari Arafah itu adalah hari wukuf, maka diharamkan berpuasa. Sampai ya, bagi orang yang pergi haji, kayak Kang Umar nih, Kang Umar itu di RT6 sedang pergi haji, maka nanti tanggal 9 bulan Dzulhijjah kalau jadi kena Arafah, jangan puasa, lagi ibadah Arafah. Itu ya, Pak ya. Tapi bagi kita yang tidak berpergi haji, tidak melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya melakukan puasa Arafah. Pak, tapi kalau puasa di bulan Arafah atau di bulan Dzulhijjah ini, yang paling bagus itu 2 hari. Yang paling bagus itu 2 hari. Yaitu udah kalau 10 hari udah bosan. 2 hari aja. Tanggal 8 dan tanggal 9. 8-nya namanya Tarwiyah, 9-nya namanya Arafah. Tarwiyah itu adalah hari di mana ada 2 versi. Yang pertama, versi pertama, pusingnya Siti Hajar nyari air, lari baina Safa wal Marwah, baina Safa wal Marwah, baina Safa wal Marwah sampai 7 kali. Lalu Nabi Ismail menghentakkan kaki keluar air. Itu hari namanya hari
versi pertama. Kapan waktu kalau ada kesempatan saya jelaskan haji dari mulai sama Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Itu ritual haji, ibadah haji yang sekarang itu ada filosofinya semua. Kapan waktu kalau saya diundang, kalau diundang yang bagus. Kalau diundang kapan aja itu ibadah haji. Saya sampaikan. Itu versi pertama. Versi yang kedua yang namanya tarwiyah itu hari di mana mikir-mikirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mikir-mikir. Inni ara fil manami an udabbihuka. Lalu manggil yang namanya Ismail. Inni ara fil manami. Ismail, saya semalam mimpi. Mimpi apa wahai bapak? Mimpi an udabbihuka. Saya diperintahkan untuk nyembelih sampean. Saya nyembelih kamu. Makanya Nabi Ismail sebagai Nabi Ibrahim sebenarnya mimpinya itu dari tanggal 1, Pak. Konon ya, Pak. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 8 baru mulai pertimbangan. Mikir terus. Sampai jangan sampai malam. Makanya tahu itu namanya hari mikir-mikir. Sampai jangan. Tapi sampai akan disampaikan. Sini nak, bapak mimpi disuruh Allah memerintahkan bapak untuk menyembelih kamu. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, unzur matamu, gimana pendapat kamu? Untuk yang ditanya Ismail bukan anak kita. Kalau kita yang mimpi, yang ditanya anak kita, nah bapak diperintahkan menyembelih kamu, gimana pendapat kamu? Wah pasti duluan kalau begitu, bapak udah buat duluan, kita masih muda, masih pengen main point blank, masih main Free Fire, masih pengen seneng beber motor elektrik. Bapak ini udah mati, bapak udah tua, begitu aja. Untung dan Ismail. Kenapa? Yang mendidik Nabi Ibrahim, yang terdidik Ismail. Dua-duanya orang hebat. Nabi Ibrahim itu sebutnya Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Untuk makar, gimana pendapat Ismail? Kata Ismail anak soleh ini, Pak, kalau itu perintahnya Allah, lakukan. Satajiduni insyaallah minassabirin. Niscaya saya akan jadi orang yang sabar. Masya Allah. Pengen dipotong palanya, pengen dibunuh sama bapaknya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ismail pasrah, pengen jadi orang yang sabar. Ada nggak kira-kira anak yang ingin main begitu? Oh, disuruh beli terasi aja. Masa anak modern itu beli terasi? Sekarang dia bayar. Diperintah sama kita melotot duluan kita. Ya Allah. Ya anak kita tuh, mohon maaf, bener kok bapaknya bilang. Ya wajar. Ya mohon maaf. Pak, bapak sekarang mohon maaf ya Pak. Mohon maaf saya nanya sama bapak. Itu Nabi Ibrahim sama Ismail itu luar biasa. Nabi Ismail bisa jadi kayak begitu. Kenapa? Karena tirakat bapaknya sama emaknya. Saya tanya sama bapak-bapak. Anak-anak bapak ketika lahir dari rahim ibunya atau lagi di kandungan ibunya pernah nggak ditirakatin sama bapak-bapak? Pernah nggak ditirakatin? Saya tanya, pernah nggak ditirakatin? Ya tirakatnya ke bidan. Datangin ke bidan, disuntik, dikasih vitamin dan sebagainya biar sehat jasmaninya. Tapi rohaninya pernah nggak ditirakatin? Ya, makanya anak kita, mana bapak anak kita. Ya wajar kalau ceweknya kuntilanak, kalau malamnya udah berdua kan. Kalau perintah sama kita, naudzubillah sama naudzubillah. Kalau kita perintah, naudzubillah sama naudzubillah. Bahkan banyak melawan sama kita. Ya tidak. Saya punya guru, jangan Nabi Ismail, jangan Nabi Ibrahim. Saya punya guru saya. Dalam ketika anaknya, dan ini saya dapat dari cerita dari ibunya ini. Ibunya ini ngomong, abang, saya hamil. Udah berapa bulan? Baru 2 minggu, 3 minggu kan gitu. Langsung itu yang namanya bapaknya gak tunggu besoknya langsung puasa sampai 9 bulan. Nyerahkan anaknya. Jadi puasa 9 bulan Pak. Jadi puasa batinnya, zahirnya juga batinnya juga. Katanya, kenapa puasa? Mudah-mudahan anak saya jadi orang hati, mudah-mudahan anak saya jadi orang soleh. Kayak begitu pinginnya. Kalau kita mah pengen jadi anak soleh, buat orang neraka. Ya ngaco.
jangan manggut-manggut aja nih nanti udah. Ini kayak diomelin. Yang benar kan Pak? Benar. Terus sehari Bapak doain anak berapa kali? Pernah nggak malam-malam nangis-nangis untuk anaknya? Allah, anak saya mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat di dunia dunia malam. Tahajud. Insyaallah. Pernah nggak begini? Saya itu termasuk orang yang dapat, dan saya punya keyakinan dapat doanya ibu saya. Orang tua emak saya itu dapat doa dari orang tua saya termasuk yang dapat doanya orang tua saya. Saya kira seperti itu. Kenapa? Saya 3 bersaudara. Saya itu bandanya luar biasa waktu anak kecil. Bandanya luar biasa. Dan min sebabnya saya di pondok ini ya karena saya ngaco gitu loh. Saya nggak sebutlah ngaco saya apa. Ngaco saya dunia itu. Bapak saya dulu kalau mau jadi anakku masih jadi anakku aku biayain pondok. Kalau nggak pondok cari duit sendiri. Karena bingung kita Pak. Punya duit sendiri, anak yatim bukan. Berangkat dari satu kan. Ini kan enggak. Kalau oke akhirnya. Konon nih, bapak saya sebelum wafat ngomong sama saya, lu bisa kayak begini, alhamdulillah datangnya pengajian bersama aja dan sebagainya. Bapak sih punya keyakinan kita dapat dari mama. Gimana Pak? Semenjak kamu mondok, mama itu gak pernah tidur malam. Pikirin terus selalu nangis. Kenapa? Kira-kira yang dimakan sama siswa itu apa? Malah di pondok saya makan mulu, puluhan aja. Kasih ya luar biasa makan apa? Sehingga orang tua saya penyelesaiannya apa namanya? Penyelesaiannya doa terus dia makan. Doain saya. Dan tidak ada yang didoain selain saya. Begitu orang kata bapak saya. Masa iya sih bapak saya kok. Akhirnya alhamdulillah keluar pondok sama aja. Padahal dulu masya Allah luar biasa. Ini Nabi Ismail dirakatin sama Nabi Ibrahim, gak main-main. Nabi Ismail baru umur 9 tahun suruh dibuang. Nabi Ibrahim itu adanya di negara awalnya Pak, namanya tepi barat. At-Tarful Gharbiyah, tepi barat. Tepi barat itu di dalam peta dunia sekarang namanya Palestina. Di peta dunia itu gak ada Palestina Pak, adanya tepi barat. Bila karena Palestina itu belum jadi negara. Sekarang belum jadi negara tepi barat. Lalu Allah memerintahkan untuk dibuang itu Nabi Ismail di tempat yang dimana? Biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tandus, di tempat yang tebing yang tandus yang banyak batu-batuan gak ada airnya. Yang kita kenal sekarang namanya Makatil Mukarramah. Dari Palestina menuju Makkah saja naik pesawat 5 jam. 6 jam. Kalau jalan kaki berapa jam ini? Sebulan aja. Naik pesawat dari 5 jam, 6 jam. Insyaallah dibuang, tirakat. Bapaknya gak namanya Ismail tapi doa, emaknya gak namanya Ismail tapi doa. Doanya luar biasa. Masya Allah. Makanya timbul anak, keluar anak namanya Ismail. Kedengarannya Ismail, gimana kalau kamu diperintahkan, saya diperintahkan untuk membunuh kamu, untuk menyembelih kamu. Lakukan aja. Satajibuni insyaallah minas sabirin. Bisa jadi masalah. Kan gini deh. Lalu jalan pertama bertiga, Ibrahim, Ismail sama istrinya Hajar, emaknya Ismail. Digoda satu-satu. Ibrahim digoda nggak bisa, dilemparin pakai batu. Sekali setan itu benjol pertama. Itu namanya jumroh kuda. Naik ke atas gunung sedikit lagi, yang digoda itu Ismail. Ente kan mau dibunuh, ente kan mau disembelih. Kata Ismail apa? Biarin, saya sudah torak, saya sudah sabar karena ini perintah Allah. Dia kan lagi namanya jumroh usto. Jumlah kedua itu usto. Naik ke atas yang paling menurut syaitan ya Pak. Menurut syaitan itu paling lemah imannya. Siapa namanya? Hajar. Istri kan paling lemah. Kalau suaminya kuat, anaknya kuat, digoda istri kena. Tapi didikannya Nabi Ibrahim beda.
bukan didikan kita. Didikan Nabi Ibrahim pada anak dan istrinya berbeda. Ketika digoda, Hajar, kamu tahu nggak mau naik ke atas itu? Emang kenapa? Bahwasanya anak kamu, anak kesayangan kamu satu-satunya, anak boleh kepingin, Pak. Bakal disembelih sama Ibrahim bapaknya. Kira-kira kamu sanggup bakal ngambil batu? Dia ngomong, An-Nabi la ya'muru bil batil. Dilempar jebret. Jumlahnya namanya Aqabah. Jumlah besar, mula Usta, Aqabah. An-Nabi la ya'muru bil batil. Apa kata Siti Hajar? Yang namanya Nabi gak pernah diperintahkan keburukan. Nabi itu gak pernah diperintahkan kejelekan. Adapun untuk memerintahkan dia diperintahkan untuk menyembelih, itu adalah suatu kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Coba kalau istri kita, jangan anak kita disembelih, kagak dikasih gajian aja tanggal 29.30. Bapak gak boleh berjalan sama istri kamar. Mikir udah, belum ada gaji. Ntar udah ada gaji baru boleh masuk kamar. Itu kita istri itu karena apa? Taraf keimannya, tapi tidak berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim. Nah, puasa Arafah ini, puasa Tarwiyah ini hasil di mana Nabi Ibrahim berpikir ulang tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam itu sedang memikirkan ini benar ada perintah Allah. Tapi yang meyakinkan justru Nabi Ismail. Ayo perintah Allah kerjakan. Oh, syukur biasa. Makanya sunnah puasa Tarwiyah. Nah, berarti tanggal ke-8 itu namanya puasa Tarwiyah. Hari ke-9-nya namanya Arafah. Paham ya? Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9-nya Arafah. Ini mulai nih Pak. Ada beberapa kawan kita, beberapa saudara kita Muslim beriman juga kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih menggugat. Beberapa kali bertanya sama saya via WA, benar nggak Ustaz ada puasa Tarwiyah? Kenapa? Karena sepengetahuan saya yang ada puasanya apa? Saya puasanya 1 hari aja. Dalam hati saya puasa pakai nyari dalil, bilang aja males. Benar Pak, bilang aja males. Wong ulama para ulama menyatakannya puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Pun kalau tidak ada dalil khas, dalil khusus, ada dalil umum yang menyatakan Asrul Zulhijjah itu 10 hari bulan Zulhijjah itu terbaik tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti kan tanggal 8 yang disebut Tarwiyah itu termasuk daripada paket 10 hari. Memang gak disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, yang disebut oleh Rasul itu puasa Arafah. Yang dibacakan dalilnya itu puasa Arafah. Apa kata sabda Rasulullah SAW? Di sini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Qatadah Ibn Nu'man. Qala Rasulullah SAW berkata, sami Rasulullah SAW yaqul, saya dengar dari Rasulullah. Masya Allah. Berarti sahabat Qatadah ini dengar langsung. Ini hak sahabat luar biasa. Sami aku, saya dengar langsung. Kalau bahasa Jawa bilang sampai musuh Rasulullah SAW. Jadi mendengar saya kepada Rasulullah SAW, dengar kebijakan sendiri apa? Man shoma yauma arafata ghufira lahu sanatan amamahu wa sanatan ba'dahu. Sabdanya Rasulullah, man shoma yauma arafata ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun ba'dahu. Sanatun amamahu wa sanatun ba'dahu. Kata Rasulullah, katanya siapa orang berpuasa di hari Arafah. Nanti Pak, siapa orang puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu berarti tanggal 9. Tapi jangan tinggal tanggal 8 ya Pak ya. Karena top juga itu puasa. Tanggal 9 saja misalnya, cuma tanggal 9. Siapa orang puasa tanggal 9 hari Arafah, atau dikenal dengan hari Arafah, ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun ma ba'dahu. Maka diampunin dosanya 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Berarti 2. Ya Allah. Siapa orang puasa hari ke-9 atau hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosanya setahun ke depan. Jadi setahun ke depan udah punya dosa.
Setahun belakang juga dosanya udah hilang, pernah dia kerjakan. Ini kalau Bang Agus kalau dari ini rugi. Wah, lepas malam Pak besok. Dan besok masjid, dosa masjid, dosa musola, udah berkurang dimaafin mau. Diampuni 2 tahun. Salah. Maksudnya itu diampunin satu tahun itu gimana? Allah memberikan kemampuan kita untuk menghindari dosa selama setahun. Itu begitu Pak maksudnya. Jadi kita gak akan bikin dosa kenapa? Karena kita ada rahmat Allah yang menolong kita untuk tidak mengerjakan dosa selama setahun. Jadi kita dibimbing sama Allah. Udah gak mau lagi bikin dosa. Itu namanya 1 tahun ke depan. Ini ada hikmah nih Pak. Dan ini didapat dari pengajian. Saya nggak pernah ngasih tahu juga. Kalau di luar pengajian saya nggak kasih tahu. Tapi karena di pengajian saya kasih tahu. Dan ini rahasia. Bapak yang bilang-bilang ya. Khusus buat bapak aja. Pak, yang puasa hari Arafah atau hari ke-9, dia mungkin dosanya ke depan setahun, ke belakang setahun. Maka siapa orang yang puasa Arafah, maka tidak akan dimatikan oleh Allah SWT tahun ini. Ingat tuh, ini hikmahnya nih. Yang puasa hari Arafah, ingat, yang puasa hari Arafah, maka dia gak bakalan dimatiin tahun ini. Jadi kalau tahun ini 1444, Bapak gak bakalan dimatiin sama Allah. 1 tahun gak bakalan dimatiin sama Allah SWT. Ini hikmah. Hanya di kita ulang-ulang atas Allah. Kok bisa? Karena Allah gak bakal manggil orang dalam kondisi bersih. Harus ada dosanya. Kalau ada orang puasa Arafah setahun belakang udah hilang, setahun depan udah hilang dosanya. Gufirallahu, diampuni sama Allah SWT. Tak punya dosa. Gak mau orang kayak begini kenapa? Karena gajarnya langsung surga. Paham gak tuh Pak? Maka kalau dipanggil sama Allah paling ada dosa-dosanya sedikit. Bohong sama bini, yang biasanya begitu. Makanya orang-orang yang diambil itu harus ada dosa. Pasti ada dosa. Kalau kosong plus gak ada, kecuali Nabi dan maka pernah pas saya mau bahas ini hikmah, tiba-tiba ngomong begini, tiba-tiba ada jamaah saya marah sama saya. Bohong ente Ustaz. Bohong apa? Katanya kalau suami saya puasa Arafah itu sakit hati. Katanya kalau puasa Arafah gak bakal dimatiin tahun ini. Iya, benar saya kayak gitu Rasulullah. Tapi mati itu Pak. Mati itu bapak tanya. Baru beberapa hari udah mati. 30 hari kemudian meninggal. Saya tanya Pak, Bu, bulan Zulhijjah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Pak puasanya. Itu bulan berapa? Bulan 12. Suami ibu meninggal kan bulan Muharram. Bulan Muharram udah tahun. Saya kira berarti Zulhijjah kan cuma 20 hari. Kan bulan 12 kalau Zulhijjah itu. Muharram bulan berapa? Berarti kan tahunnya benar saya ngomong Rasulullah benar gak bohong. Masa perlu bohong? Benar gak kalau dimatiin? Bakal dimatiin. Ternyata matinya bulan. Saya pasti terima itu udah setahun bukan gitu. Ya Allah. Saya ketawa aja. Karena ibunya ketawa juga. Iya benar Ustaz. Benar. Tapi Pak, hikmah ini bukan berarti orang-orang itu maniakul maut dicegah mati kalau memang sudah datang wafatnya, kalau sudah datang ajalnya bukan. Kalaupun diwafatkan oleh Allah SWT setelah puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dalam kondisi suci, bersih dan langsung dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan mana Pak? Ini tanya dong. Habis puasa Arafah gak mati, tapi bikin musola lagi. Tapi habis puasa Arafah mati langsung surga. Mendingan lagi. Jangan aku jawab. Mendingan mana? Lama. Yang hidup dulu dah. Apa ya? Cari dosa dulu. Jadi kalaupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat luar biasa berupa syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ya Pak. Kalau Pak, ini saya usul. Tanggal 9 itu kalau rekordir berat, karena yang biasa puasa kalau tidak bisa. Kalau bisa kita tanggal 9 itu hari apa nanti lihat. Yuk bukanya bareng di sini. Sekedar makan, sekedar minum, biar enteng.
puasa, oh Bang Agus puasa, kamu ini puasa. Kumpul di masjid, sholat, buka bareng. Itu biasa itu. Karena memang sunnahnya selain kita melaksanakan puasa Arafah, bukannya bersama-sama. Biar ketahuan tuh yang puasa siapa, yang puasa kalau siapa. Berarti menurut takbiran ya? Ya. Tapi gini loh, apa kan waktunya berbeda sekarang. Kalau banyak nanya ke saya. Di sana wukufnya kan tanggal 27, Ya. kita tanggal 28. Ini kita puasa di mana ini? Kita gini Pak. Dan kamu ya terus. Ini Pak. Kita itu tinggal di Indonesia. Tinggalnya di Indonesia. Matlaknya Indonesia dengan matlaknya orang Arab itu berbeda. Misalkan contoh, terbitnya bulan di Indonesia dengan di Arab itu berbeda. Karena 4 jam tuh, ada 5 jam ya. Mundur dia itu, lebih mundur dia lagi. Nah, kita ini ada yang tanggung jawab. Mohon maaf ya, kita aja ada yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab kita itu bila kita Republik Indonesia. Udah tuh kan menyatakan hari Senin ya jatuh tanggal 1 hari Selasa ya Pak ya. Hari Selasa ini tanggal 1 kan gitu ya. Maka nanti lebarannya tanggal 29. Itu sudah istiqomah mereka. Maka kita warga Indonesia harus taat. Ikutin aja. Kalau nanti salah yang dicekek sama Allah itu bukan kita, Pak. Pemerintahnya, pengurus menteri agamanya. Tarik kenapa salah? Bukan kita udah ikutin. Gak ada masalah, udah ikutin aja. Nah, jadi kalau berarti Dzulhijjahnya hari Kamis, kita maksudnya hari Rabu. Rabu kita apa istilahnya buka bersama atau apa langsung takbiran dan itu sunnah. Kita bagi makanan dan itu sunnahnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di zaman sahabat juga ada kasus. Jadi zaman sahabat itu puasa Arafah kumpul pakai barang sahabat juga ada datang. Boleh datang. Walaupun sahabat nggak puasa, ada yang nggak puasa diem aja. Emang ada sahabat Rasulullah juga ada yang pengaruh juga. Ada yang pengaruh juga namanya Muhammad. Memang diem aja. Muhammad dia buka kan Rasulullah, buka minum kopi, makan dan sebagainya. Ternyata ketika ditanya sudah selesai makannya, kamu puasa Muhammad? Itu enggak ya? Dan terus sampai ke sini, jadi makanan. Gak apa-apa sih kalau aku sedang puasa datang juga apa-apa. Kalau nggak malu. Kami daftar di daftar. Itu kan main udah begitu kan. Mabok ya. Kalau mau puasa di daftar terdekat Padang. Muhammad itu luar biasa. Tuh, itu siap tuh. Jadi Mamanya siap di daftar. Apa namanya? Ini apa anjuran? Buka bersama, puasa. Saya bukan masalah bukanya, puasanya. Nanti mau pada datang sulit. Sekali dulu ada soto rumah. Ya puasanya. Syukur-syukur ada lanjutan berikutnya. Tadi bilangnya Arafah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Puasa ya. Puasa kenapa? Karena sangat luar biasa penting kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun kebelakang dan setahun ke depan. Ini sangat luar biasa. Selanjutnya, tentu selain puasa di malam takbir itu kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jadi takbiran itu dimulai pada saat terbenam matahari, jam 10. Tentang ini kita udah tahu nih, besok hari Kamis sholat Id, malam takbir, bohong udah takbir. Jangan takbir itu setelah buka puasa. Malam takbir, habis buka baru takbir. Nah takbir itu yang kita lafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ada dua. Yang pertama namanya takbir muqayyad, yang kedua namanya takbir mursal. Takbir muqayyad itu apa? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang diikat atau yang dilafadzkan karena habis sholat. Jadi malam takbir, misalkan ini Idul Fitri, yang dilatih Idul Fitri, malam setelah puasa masuk maghrib, habis sholat takbir. Nanti
berhenti. Sholat isya takbir. Habis sholat subuh takbir. Ba'da sholat selesai. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir yang diikat dengan sholat. Kalau takbir mursal itu bukan hanya ada pada sholat, tapi pada di luar sholat. Di pasar takbir, di rumah takbir, di masjid takbir, asal di kamar mandi, di tempat-tempat yang takbir semuanya. Di pos ronda takbir, di pos jaga misalnya kalau lagi boleh ada takbir. Allah. Amalannya takbir. Lagi diem nonton TV takbir. Semuanya amalannya takbir, mengagungkan Allah. Nah, kalau takbir mursal itu hanya sampai sholat Id. Ya Pak, hanya sampai sholat Id. Ba'da sholat Id nggak boleh. Ba'da sholat Id nggak boleh. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Habis sholat Idul Fitri nggak boleh lagi ada takbir. Habis sholat Idul Adha nggak boleh lagi ada takbir mursal di jalanan, di mana nggak boleh. Kecuali di hari 3 tasyrik tadi 11, 12, 13. Tapi hanya tertentu takbir muqayyad. Tanggal 11, 12, 13 itu juga boleh masuk takbir, tapi takbir bukan takbir mursal, namanya takbir muqayyad. Contohnya bagaimana? Kita malam takbir nih besok nih ya. Takbir Allah sampai sholat Id. Dari sholat Id selesai nggak boleh takbir, karena ada jeda waktu sampai zuhur tuh. Nggak boleh takbir, udah selesai. Namanya takbir mursal. Habis sholat zuhur takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbirnya takbir muqayyad. Kenapa? Takbir setelah sholat di hari tasyrik, namanya muqayyad. Habis zuhur takbir. Entar dari zuhur ke asar ada waktu Pak. Nggak boleh pakai speaker takbir, di masjid di jalan-jalan nggak boleh. Berhenti. Selesai takbirnya, nanti takbir lagi setelah sholat asar, pada sholat asar. Dari asar ketemu maghrib, ada waktu. Lalu takbir itu tengah-tengahnya tuh. Takbirnya lagi kapan? Setelah sholat maghrib. Terus begitu sampai asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Seperti mana nih Pak? Jangan salah. Karena kemarin saya Idul Fitri. Kemarin habis sholat masih takbir. Pakai speaker lagi. Bapak-bapak. Aduh, kalau anak kecil sih nggak masalah, saya bilang anak-anak kecil. Bapak saya bilangin udah aki-aki, udah gitu saya kenal orangnya. Kalau saya bilangin ngomelan dia, paling rumah ilmunya beda sama gua kan udah tua. Dan gua juga udah ngaji Pak. Pusing gitu jadi ngomongin aja gitu ya. Pusing udah jadi ngomongin. Jadi yang selama ini ya di sini. Pas motong itu kan udah ini motong kita kan takbir itu. Nah, takbir itu bukan takbir dalam artian bukan takbir muqayyad atau mursal bukan. Kalau takbir motong itu memang sunnah dalam rangka memotong itu menyembelih itu bertakbir. Ada kesunahan motong hewan baik Idul Fitri atau apa, baik kurban ataupun bukan sunnah memotong. Kita hari-hari biasa nih memotong ayam, potong sapi, potong kambing, sunnah takbir. Pun begitu juga dengan Idul Adha atau kurban, kita motong sapi sunnah takbir. Tapi sebenarnya yang takbir itu yang motong Pak. Juga semua. Iya. Oh yang motong, ayo takbir. Yang mana suruh takbir? Dia diem aja. Yang bodoh ini. Yang motong dia. Bodohnya kebangetan kalau kata kita tuh. Yang takbir itu yang yang takbir diem aja. Udah yang takbir kita pakai megafon lagi. Oh takbir. Yang motong diem. Bukan. Potong saya. Kata kita dasar yang orang-orang itu. Tapi kebanyakan yang motong memang takbir. Terus yang lain paling ini Ya nggak apa-apa. Takbirnya bukan takbir itu bukan takbir. Itu takbir karena sunnah menjalankan potong. Memotong itu sunnah takbir. Kan itu ya. Memotong hewan itu sunnah takbir kan gitu. Cuman nggak usah diprovokasi. Wah takbir. Diam. Kalau ngikutin sendiri nggak apa-apa dah. Kemarin kan mungkin saya ikutin. Kalau yang motong itu Si ibu juga Allah. sebenarnya yang motong kan itu ya. Sebenarnya kita nggak
takbir gitu ya. Ya takbirnya motor. Dengan takbir muqayyad sama mursal. Itu sunnah. Kesunahan lagi Pak. Sunnah lagi maaf. Di guru saya dalam kitab Sunnahnya Rasulullah ngomong, sejelek-jeleknya santri belajar, itu sebenarnya pada semua orang, ada ini kan. Sebodoh-bodohnya orang, sejelek-jeleknya orang, sebanyak dosanya orang, jangan sampai kalau datang malam hari raya enggak menghidupi malam hari raya. Gitu ya, jangan sampai tidak menghidupi malam hari. Kalau bisa jangan tidur, full ibadah. Datang ke masjid, datang ke mushola, bertakbir, syukur-syukur sesuai dengan Rasulullah. Bainal maghribatain, ini sholat id nih, sholat id. Apa namanya? Malam ini takbirannya hari ini antara maghrib sama isya diisi sama sholat. Namanya sholat ihya ulailatul id, menghidupkan sholat id. Tapi sebenarnya sholat hajat. Saya lihat sholat hajat karena Allah. Sholat hajat itu kan sunnah kan gitu ya. Ini sholat hajat, maka dihitung sholat dua itu menghidupi malam hari raya Idul Fitri. Dan itulah maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, siapa orang menghidupi malam Id, menghidupi malam hari raya, maka orang tersebut hatinya nggak bakal mati di mana datang kebenaran. Kalau ada orang datang kebenaran, kok nggak bisa menerima kebenaran, berarti hatinya mati. Contohnya bagaimana? Kita yang sudah setua ini Pak, kita rame-rame, misalkan apa aja kan lupa sholatnya, dilihat sama anak kecil, kata anak kecil ngomong begini, Pak, mohon maaf dah, emang kenapa? Saya tadi mendengar Bapak baca Fatihahnya sama, lihat ada peseknya, karena dia agak satu, karena itu kan buku dari pada sholat Fatihah itu. Kalau kita hatinya itu, dengar itu, oh iya saya, Masya Allah benar dari mana? Begini Pak, begini. Oh iya saya ulangi sholatnya. Terima kasih sudah bilang. Itu hati hidup. Tapi kalau orang hatinya kagak hidup, lu lagu, lu ngikutin orang tua, kan jinanya melurus lu. Hatinya tuh mati. Hatinya mana? So tahu kencing aja belum? Kata kita, bapak juga emang lurus kencingnya. Gitu ya Pak ya. Itu namanya al-ijab biraqi, keras kepala, hasil daripada hati kita keras, nggak bisa menerima nasihat. Jadi kalau menerima nasihat itu bukan dari orang yang rendah ataupun yang tinggi. Kalau dia bawa kebenaran, maka hikmah. Kemudian hikmah min ayyi syai'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah pelajaran dari mana saja keluar. Walaupun dari pantat ayam kalau yang keluar telur, ambil jangan Pak. Ayam pantatnya keluar telur, diambil atau jangan? Ambil. Goblok banget kalau diambil. Goblok enak, keluar dari pantat. Aku keluar. Ada makanan, proteinnya tinggi. Tapi, mohon maaf. Dari ini kita Mirzani yang keluar, misalkan dari pantatnya itu yang kuning-kuning dia ada apa enggak? Misalkan yang keluar dari kita Mirzani itu yang kuning-kuning, yang diambil apa enggak? Berarti itu dengan ayam kan? Itu hikmah namanya. Orang Islam, orang beriman itu dimanapun ada keluar hikmah, walaupun dari pantasnya ayam ambil. Ini ada kebenaran dari anak kecil, ambil Pak. Jangan sombong Pak. Ngaji di mana lo? Ngaji usulan di mana? Kagak ada kayak begitu. Nanti sombong namanya sombong. Gak bakal sholat aja kayak gitu. Boleh. Masya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah ini makanya malam Lailatul Id atau malam hari raya hendaknya diisi dengan kebaikan. Kalau perlu begadang. Bapak kan unik orang-orangnya. Mohon maaf saya katakan unik. Bapak kalau begadang di pos ronda sampai subuh kuat kan. Tapi kalau giliran begadang di masjid sudah takbir 15 menit semuanya. Benar apa enggak? Benar. Aku tak salah. Saya kira aku lagi di sono biar seneng kata orang ulama. Sama nggak Pak? Sama. Coba dibalik sekali. Masa setahun seumur hidup setahun aja nggak bisa itu setahun sekali atau 2 kali kan gitu untuk begadang buat ajaran agama gitu. Masa nggak bisa? Ya memang
musafir ada mati juga. Kalau udah jam 10, jam 11 pakai mic tapi di dalam, jangan pakai mic keluar atau orang lain. Tapi kalau misalkan masyarakatnya ngerti, masyarakatnya paham, mau keluar juga nggak apa-apa. Kalau ngerti, tapi kalau nggak ngerti takutnya ganggu kalau di dalam aja. Tapi jangan takut-takutnya takbir sampai jam 10 malam ya, udah masih ditutup, pulang tidur. Begitu kan? Nah, jangan begitu. Sekali-kali lah, seumur hidup setahun aja kalau 2 kali tidak ditilang. Sholat Id dan gitu. Sunahnya sholat Id itu ada tentuan kan? Sunahnya di lapangan atau di masjid. Memang Rasulullah SAW ketika sholat Id, sholat hari raya itu di lapangan. Ya, baik Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah sholatnya di lapangan. Kalau di Madinah itu ada namanya Masjid Ghamamah, tahu ya? Masjid Ghamamah itu masjid penuh. Jadi itu sekarang ada bangunannya Pak Ketua, Komandan, ada bangunannya itu. Masjid Ghamamah itu bangunan. Dulu nggak ada lapangan luas. Di sebelah barat Masjid Madinah, Masjid Ghamamah namanya. Itu suatu tempat yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW melaksanakan sholat istisqa dan juga sholat hari raya. Karena lapangan itu, lapangan ya, dekat samping Pak Bani Sa'idah itu, tempat di mana Sayyidina Abu Bakar lagi jadi khalifah. Dan soalnya itu ada Masjid Ghamamah, lapangan besar. Kenapa di lapangan? Pada masa itu umat Islam mulai banyak secara kualitas dan kuantitasnya, jumlahnya sudah mulai banyak. Masjidnya nggak memenuhi, nggak menampung. Jangan bayangkan Masjid Madinah yang sekarang itu perluasan. Jangan Rasulullah masjidnya, coba lihat antara Rasulullah, rumahnya Rasulullah sampai Rasulullah itu masjid Rasul. Segitu kecil, nggak terlalu besar. Ketika umat Islam banyak, nggak nampung di lapangan. Nah kalau misalkan di masjid Jami' Al-Barokah, kalau masjid besar atau masjid Al-Falah, muat di masjid Al-Falah. Yang kebiasaan kalau masjid Al-Falah itu di musola, nggak di musola di masjid, di luar di lapangan. Karena kayak seterusnya dalam saya tidak muat untuk masjid. Ternyata ketika dimasukin sama jamaahnya muat kok Pak. Kalau muat maka kenapa dibuat di masjid saja? Karena menurut Imam Syafi'i lebih utama di masjid ketimbang di lapangan. Kalau catatannya, kalau masjidnya muat. Kalau nggak muat jangan lapangan gede. Kalau udah zamannya belum kuat, padahal kalau masih kuat, masuk masjid aja. Kenapa? Lebih bersih, lebih rapi, lebih mudah kan gitu ya. Ada cerita sama saya nggak sebut masjidnya. Masjid Cengkir ini Pak. Satu waktu dia datang sama saya, modalnya ini, Ustaz, sholat Jumat, itu untuk ketepatan yang khutbah orang Cengkir. Pakai SMS 160, Pancasila SMS 160, usahanya 1 jam gila, dari jam 12 jam 1 belum kelar. Karena kita buset, ini khutbah 1 jam, sholatnya 15 menit. Ya banyak sesuatu 15 menit Pak, cuma nggak 1 jam. Korban itu sunahnya tiap tahun ada rezeki terus sunnah. Tapi kalau misalnya nggak bisa setiap tahun ya minimal sumber itu pernah melaksanakan sekali. Kalaupun apes gitu, masa apes gitu ya. Kalaupun apes nggak pernah ngerjain gitu, lantaran apa? Karena kita nggak punya duit, nggak punya macam-macam lah gitu, namanya orang, namanya bawah dan sebagainya. Kita itu udah pernah dikurbankan sama Rasulullah pernah berkorban. Ini buat saya, buat keluarga Muhammad dan juga buat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti udah ngomong kurban, kalau ngomong kurban, hebat kurbannya Nabi Muhammad. Itu bukan kurban, itu cuma dapat pahala kurban. Jadi saking cintanya Rasulullah makan enak. Belum pernah kurban tapi kurbannya sama Rasul. Luar biasa ya. Nah, lalu kalau yang mau bertanya silakan, jangan susah nanya. Itu masalah sholat itu katanya disunahkan di lapangan. Saya dengar dari dulu itu kayak Ustaz ngomong kalau di lapangan ibu-ibu men bisa dengar ceramah, bawa anak, bawa orang itu. Jadi waktu zaman Rasulullah itu banyak orang Islam yang pada boleh masuk. Jadi ibu-ibu lagi men juga bisa dengar dari samping juga. Ya. Sholat Id bagi laki-laki dan wanita itu sudah wajib, jelas ya. Walaupun
walaupun yang wanita itu mens. Sudah datang, tapi bukan sholat. Jadi jangan kayak ngomong ada di YouTube, ini tuh dia ngomong rumah ini, maka walaupun mens tetap sholat, bodoh itu namanya. Dia mens, istri kita ini mens, tetap punya kesunahan datang sholatnya. Bukan untuk sholatnya, mendengarkan khutbahnya. Itu sunnah tuh, walaupun mens. Cuman kalau ternyata sholat idnya dilaksanakan, dikerjakan di masjid, cari tempat yang bukan masjid. Nah, contoh di Al-Barakah tuh, di Al-Barakah ada halamannya, yang dibalik pada halamannya. Jangan ke masjidnya, di halamannya, duduk di halamannya. Itu Pak, tetap sudah datang, sudah mendengarkan. Paham ya? Jadi bagi wanita mens jangan punya alasan, oh saya mau mens. Enggak, tetap sudah datang. Datang, tapi sholatnya enggak. Sholatnya tidak dengarin khutbah misalnya. Paham ya Pak ya? Itu satu. Yang kedua, afdal mana, sapi apa kambing? Ini ganjaran pahala kurban. Yang paling tinggi ganjarannya, utama yang paling tinggi itu satu sapi untuk satu nama. Top level itu. Ekor satu sapi, satu onta untuk satu nama. Top level itu. Yang kedua, satu sapi untuk satu nama. Ya. Yang ketiga, satu kambing Jawa. Itu umuran berapa kemarin? 2 tahun. Atau kambing Jawa untuk satu nama. Nomor 3. Nomor 4, satu domba untuk satu nama. Kalau antara kambing Jawa dan kambing domba beda. Kambing Jawa 2 tahun syaratnya. Kalau kambing domba 6 bulan atau 1 tahun. Jadi bridnya lebih rendah. Yang paling bawah, satu sapi patungan bejoran. Tapi harganya paling gede. Dan ini nggak pernah dilakukan Rasulullah. Ini nggak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi lebih baik kambing satu untuk satu nama dibanding sapi. Dan ini ada catatan, kalau orang tidak kenal atau bukan keluarga. Contoh misalkan